Wait. Oh, my secret mother! Halo guys, balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng alur cerita film berjudul The Water Horse yang dirilis pada tahun 2007. There you are. Jadi om-om, adik-adik, film ini mengisahkan tentang seorang bocil yang ditinggal ayahnya menjalankan perintah tugas negara berperang melawan pasukan Jerman. Bocil tersebut tidak sengaja menemukan sebuah telur yang sangat besar dan setelah menetas ternyata berisi makhluk langka. Hingga makhluk tersebut tumbuh menjadi besar dan semakin membesar setiap harinya. Careful, don't set me off. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka di sebuah kota kecil di Skotlandia dan kita diperlihatkan dua turis pria dan wanita bernama Castro dan Tati yang masuk ke sebuah bar. Saat berada di dalam bar, mereka melihat sebuah gambar monster aneh yang ditemukan di danau dekat kota pada zaman dahulu kala. Kemudian mereka sempat berdebat saat Castro mengatakan bahwa gambar itu palsu, sedangkan Tati berpikir mungkin gambar itu asli. Kemudian salah satu penduduk kota bernama Mbah Bagong yang mendengar perdebatan mereka, dia pun mengatakan bahwa foto itu asli dan ada yang lebih menarik di balik kisah monster aneh tersebut. Merasa penasaran, lalu kedua turis itu pun bersedia mendengarkan dongengan dari Mbah Bagong. Only 100 miles or so. Dan Mbah Bagong pun mulai mendongeng, bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Agus yang sedang jalan-jalan di pantai bersama ibu dan teman-temannya. Di saat yang lain bersenang-senang, Agus justru jalan-jalan mencari kerang. Dan secara tidak sengaja, Agus menemukan sebuah telur. Tak lama, ibunya yang bernama Eni memanggil untuk segera pulang. Indeed you are. Setibanya di rumah, Agus bergegas membawa ember berisi kerang dan telur aneh tersebut ke dalam gudang. Agus yang penasaran, dia pun mencuci telur itu dan membukanya dengan pisau lipat. Saat terbuka, telur tersebut berwarna biru. Tak lama ibunya kembali memanggil untuk segera istirahat. Saat tengah malam ketika Agus sedang memandangi foto ayahnya, hujan pun turun lebat. Agus teringat bahwa dia menyimpan sebuah telur di gudangnya. Kemudian Agus berlari menuju gudang. Setibanya di gudang, Agus pun kaget karena telurnya hilang dan di bawah lantai hanya ada cangkang telur. Agus yang penasaran, dia pun terus mencari di sekitar gudang. Semua barang-barang berjatuhan di mana-mana. Tak lama Agus mendengar suara dan saat Agus mendekatinya, dia melihat makhluk aneh berwujud kecil. Kemudian Agus yang hendak menyentuhnya, makhluk itu hampir menggigit tangan Agus. Lalu Agus pun menyadari sepertinya makhluk itu kelaparan. Agus kemudian bergegas pergi pulang untuk mengambil makanan dan memberikannya kepada makhluk tersebut. Setelah mendapatkan sebuah kentang, Agus langsung memberikan kepada makhluk itu dan dari sinilah makhluk tersebut mulai jinak dan nurut sama Agus. Come on. That's a good boy. Lagi-lagi ibunya memanggil Agus untuk segera tidur. Agus pun meninggalkan makhluk itu di gudang. Agus it's bed. Keesokan paginya saat Agus melihat ke jendela, nampaklah pasukan tentara tiba di rumahnya. What is it?
Kemudian seorang kapten bernama Hamilton memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin pasukan tentara. Hamilton juga mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan izin dari pemilik rumah untuk berkemah di depan rumahnya, bertujuan siaga saat tentara Jerman masuk ke perbatasan. Annie yang bingung, dia mengatakan bahwa dialah pemilik rumahnya dan tidak ada pemberitahuan. Really would need Lord Killen's permission. Kemudian Hamilton menunjukkan sebuah surat izin dari komandannya untuk meyakinkan Annie. Lalu Annie pun mengizinkan mereka untuk membuat tenda di halaman rumahnya. You ever stayed on here? Setelah itu, Agus pergi ke perpustakaan mencari buku tentang makhluk laut. Kemudian Agus kembali ke gudang untuk memeriksa keadaan makhluk itu. Saat dia sampai di gudang, ternyata makhluk itu kelaparan dan sedang memakan sepatu boot milik ayahnya. Lalu Agus kembali ke rumah untuk mencari makanan. Saat Agus membuka pintu dapur, seekor anjing muncul dan menggonggong. Dan tak lama keluar prajurit pemilik anjing bernama Strang. Dan Strang melarang Agus untuk mengambil makanan. Lalu Agus pun berpura-pura akan membuang sampah yang menumpuk di dapur. Dispensed only by written orders in triplicate. I take out the rubbish. Unauthorized personnel. Kemudian Agus membawa tong sampah ke gudang dan makhluk itu langsung memakan sampah tersebut. Agus yang semakin senang, dia pun memberikan nama kepada makhluk tersebut, yaitu Crusoe. Let's see what you are. Lalu Agus membuka buku dan mencari tahu hewan jenis apa si Crusoe ini. No. There you are. Tak lama Agus melihat bahwa tubuh Crusoe semakin kering. Lalu Agus memasukkan Crusoe ke dalam tong sampah dan mengisinya dengan air. Crusoe pun senang menikmati tong berisi air tersebut. This. Di lain sisi, Kapten Hamilton membawa anak buahnya ke sebuah danau di puncak Bukit Dermaga. Mereka akan menyiapkan senjata untuk menyerang kapal selam Jerman yang mencoba menyelinap ke Skotlandia melalui danau. Won't it still not stop them, sir? They will come right through here. Karena di danau tersebut sudah terpasang jaring baja. Apabila kapal selam Jerman masuk, jaring baja segera dinaikkan dan mengepung kapal selam Jerman lalu menghabisinya. Singkat cerita, Amy masuk ke gudang dan dia melihat tempat yang berantakan. Ternyata di gudang Agus menyimpan semua barang milik ayahnya yang seorang prajurit. Tak lama datang Louis, tukang kebun yang sudah terlambat selama 2 hari. Karena Annie yang orangnya baik hati, dia pun tidak marah. Lalu Annie menyuruh Louis untuk membersihkan gudang tersebut. Do you think you could manage that? Aye. Saat Louis membawa tong sampah berisi air dan membuangnya, Agus yang melihat pun berlari dan mencari Crusoe yang ternyata sudah tidak ada di tong tersebut. Kemudian Agus yang baru melihat Louis, dia pun bertanya apa yang dilakukan di gudangnya. Louis pun menjawab bahwa dia tukang kebun yang baru dan akan membersihkan gudang karena disuruh oleh ibunya. Setelah itu, Agus terus mencari Crusoe hingga larut malam. Ternyata Crusoe sudah berada di dalam rumah dan sedang kelaparan. Ketika Crusoe menuju dapur, tiba-tiba anjing milik Strang melihat dan mengejar Crusoe. Untung saja anjing terikat hingga talinya menghancurkan pawon. Tentu saja hal itu membuat pembantu, sebut saja Ibu Gendut, marah. Lalu Strang pun mengunci anjing tersebut di dapur. Kemudian Agus yang pulang dan dia kecewa karena tidak berhasil menemukan Crusoe. Tiba-tiba dia mendengar suara teriakan kakaknya. Lalu Agus segera naik dan ternyata kakaknya telah melihat Crusoe di bak mandinya. Lalu Agus pun menceritakan semuanya dan memohon kepada kakaknya untuk tidak memberitahu kepada ibunya. Don't you dare tell her. I saved his life. Poor wee thing. I'll not speak a word. Tak lama kemudian, Louis datang untuk memperbaiki kamar mandi yang rusak dan dia pun terkejut saat melihat Crusoe. What is that? His name's Crusoe. Agus lalu menjelaskan di mana dia menemukan sebuah telur dan kini tumbuh menjadi besar. Ternyata Louis lebih paham soal hewan tersebut. Louis juga mengatakan bahwa itu adalah kuda air yang akan mati apabila sudah bertelur. Bloody water horse. Can't be what?
kuda air juga akan tumbuh sangat cepat. Saat mereka semua mulai akrab, tiba-tiba Annie sang ibu datang dan terkejut melihat kedua anaknya bersama Louis. Mr. Lewis found the problem. Lalu Louis menjelaskan bahwa Agus telah membantu Louis saat memperbaiki pipa air. Always been handy with the plumbing. Ternyata Crusoe bersembunyi di toilet. Did a grand job, Angus. You see. Oh dear, excuse me. That's, You've explained that quite enough. Kemudian Annie keluar dan dia bertemu dengan Hamilton. Lalu Hamilton mengizin kepada Annie bahwa nanti malam dia akan mengadakan acara mangan-mangan di tempatnya. Dan Annie pun mengizinkannya. Annie juga turut diundang acara tersebut. Sementara itu Agus menemui Louis dan mengucapkan terima kasih karena sudah tidak memberitahu kepada ibunya tentang Crusoe. Louis kemudian berkata bahwa Crusoe harus segera dipindahkan ke danau karena dia akan segera tumbuh besar. Agus pun merasa kesal mendengar hal itu. Malam pun tiba dan acara mangan-mangan para petinggi militer bersama Annie berjalan lancar. Hingga Strang bersama ibu gendut berjoget ria tanpa menyadari anjingnya lari keluar. Sementara itu Crusoe yang keluar dari bak mandi, dia pergi mencari makanan. Namun tak lama datang anjing dan mengejar Crusoe hingga menghancurkan seluruh isi rumah. Agus dan Louis yang mendengar suara gemblotak, dia pun ikut mengejar Crusoe. Crusoe pun terus berlari hingga menuju meja makan yang sedang berpesta fora dan membuatnya berantakan. Lalu Crusoe pun pergi keluar halaman. Saat melihat kolam air dan di dalamnya banyak ikan, Crusoe pun langsung memakan semua ikan di dalam kolam itu. We've got to find Crusoe. Pagi harinya, Louis yang masih terus mencari Crusoe, dia terkejut melihat Crusoe yang kini tumbuh semakin besar. Lalu Louis membangunkan Agus untuk mengajaknya ke danau dan membawa Crusoe. Saat dalam perjalanan, Louis bercerita bahwa makhluk tersebut mempunyai magic kuno dan dia bisa membangkitkan manusia yang sudah mati. The water horse is a creature of magic. Setibanya di danau, Louis pun mulai melepas Crusoe. Namun sepertinya dia tidak mau berpisah dengan Agus. Here you go, you favorite snack. Kemudian Louis yang melempar sebuah kentang ke danau dan Crusoe pun mengejar kentang itu. Lalu Louis menyuruh Agus untuk segera pergi berlari. Di lain hari terlihat dua simbah-simbah sedang memancing di danau menggunakan perahu kayu. Tiba-tiba tali pancing ada yang menyambarnya. Got to keep her for sure. Mereka pikir itu ikan besar. Kemudian salah satu simbah ngelodot ke bawah dan dia melihat Crusoe. Lalu menyuruh melepaskan pancingnya karena itu bukan ikan tetapi monster danau yang memakan umpan pancingnya. Setelah itu, Crusoe pun langsung menyeret mereka jauh ke tengah danau. Akhirnya, salah satu simbah memotong tali pancingnya dan muncullah Crusoe melompat yang membuat dua simbah melongo. I saw it. Did you see it? Keesokan harinya, Hamilton memberi hukuman kepada Agus. Hamilton juga sudah izin kepada ibunya untuk menghukum Agus menjadi tentara cilik. Dengan memasang tenda baris berbaris hingga mencuci mobil milik tentara. Understand your orders? Edwards. Lalu Agus yang merasa kesal, dia pun kabur dan lari menuju danau untuk mencari Crusoe. Sesampainya di tepi danau, dia mulai memanggil sahabatnya yaitu Crusoe, namun tidak kunjung muncul. Lalu Agus menaiki sebuah perahu menuju ke tengah danau. Dan tiba-tiba muncul Crusoe dari belakang Agus. Where are you? Crusoe? Agus pun kaget karena kini tubuh Crusoe semakin besar. Kemudian Crusoe menyuruh Agus untuk naik ke punggungnya. Walaupun Agus takut dengan kedalaman air, akhirnya dia dibawa Crusoe menuju dasar danau. So bad. It's fun actually.
hingga menuju jaring kapal selam. Setelah mereka jalan-jalan di dalam danau, Crusoe kembali membawa Agus ke dermaga. Di saat itu juga anjing milik Strang dari kejauhan melihat Crusoe bersama Agus, dan Strang pun penasaran yang melihat sosok makhluk besar bersama Agus. Malam harinya, Simbah-Simbah yang mancing di danau, dia mendongeng kepada teman-temannya di sebuah bar. Dia mengatakan bahwa melihat makhluk besar yang mirip dinosaurus, lalu dia mengajak untuk kembali ke danau dan mengambil gambar makhluk tersebut. Keesokan harinya, Hamilton mengajak Annie dan kedua anaknya untuk melihat uji misil ke dekat danau. Well, it's a perfect day for it. We did. Prepared access road. Saat misil mulai diluncurkan ke danau, tiba-tiba Agus lari untuk menyuruh para tentara menghentikan tembakan. Tentu saja hal itu membuat Hamilton marah kepada Agus. Hamilton, now it's your mom! Telling the truth, you haven't seen this! How did I not tell you to wait over there? Lalu Annie meminta untuk diantar pulang bersama kedua anaknya. Needs discipline, Anne. Di lain sisi, Simbah-Simbah bersama temannya sedang melakukan sesi foto hewan Crusoe buatan sendiri karena Crusoe asli tidak muncul. One had a tale to tell about the monster. Waktu pun terus berlalu. Kini Agus yang menjadi pendiam karena beberapa hari ini Crusoe tidak kembali muncul saat peluncuran misil di danau dilakukan. Malam harinya, para tentara yang berada di halaman rumah Annie, salah satunya menunjukkan gambar Crusoe kepada Strang. Lalu Strang berniat akan memburu makhluk tersebut. Dan saat itu juga Agus bersama Louis pergi ke danau untuk mencari Crusoe. Setibanya di danau, dia mulai memanggil Crusoe. Tak lama muncul Crusoe, namun kali ini dia nampak berubah dan dia menjadi liar. Semua itu disebabkan karena tembakan misil waktu itu. Kemudian Crusoe pun kembali menyelam ke danau. Di lain sisi, Strang bersama tentara lainnya pergi ke tengah danau untuk berburu Crusoe. Dan tak lama muncullah Crusoe di samping kapal mereka. Lalu para tentara pun menembaki Crusoe. He's on to something. Merasa terancam dan marah, Crusoe pun membalikan kapal tersebut. Sementara itu, di rumah Annie yang sedang mendongeng bersama Hamilton tiba-tiba mendapat kabar dari anak buahnya bahwa ada penyerangan di danau. Kemudian sang ibu yang mengetahui Agus di danau, dia pun segera menyusulnya. Angus he's not here. He's my son. You try to stop. Kita kembali ke danau. Crusoe yang mengamuk, dia menangkap Strang dan hendak memakannya. Namun Agus yang melihat itu, dia menyuruh Crusoe untuk menghentikannya. Tak lama Agus jatuh dan tenggelam ke danau. Lalu Crusoe pun menolong Agus dan membawanya ke tepi danau dengan keadaan tidak sadar. Come on. Got to see any of those ones. Come on. Setelah tersadar, tak lama datang Hamilton bersama Annie. Lalu Annie pun marah-marah nggak jelas karena dia tidak percaya adanya makhluk air raksasa. A sea monster. Has everyone gone mad? Of sea creatures and magic? And you? Dan tiba-tiba muncul Crusoe di depan mereka semua. Also, the damn thing tried to eat me. Agus kemudian menjelaskan bahwa Crusoe binatang kuda air yang baik. Saat Crusoe mulai jinak kembali, sebuah misil menembak di dekatnya. Lalu Agus pun menyuruh Crusoe untuk pergi. Tanpa pikir panjang, Agus langsung naik ke punggung Crusoe dan pergi menuju ke tengah danau. Para tentara pun terus menghujani peluru misil ke arah Crusoe.
Sementara itu Hamilton bersama Annie mengejar menggunakan kapal. Kemudian jaring baja pun dinaikkan. Tentu saja membuat Crusoe dan Agus berhenti. Lalu Hamilton bersama ibunya menyuruh Agus untuk turun dari Crusoe dan naik ke kapal. I'll never forget you. Don't hide in the loft! Come on, Angus! Setelah Agus naik ke kapal, Crusoe kembali menyelam dan ternyata dia mau melompati jaring baja tersebut. There he is! Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alutsista film lainnya bersama SB Movie. He's meant to be on his own, dear. Yeah, come quickly! Seem to have seen it over the years. Angus. So sweet. No, it's true.